hasil pekerjaan materi kami yang bertemakan pernikahan dan khitbah. Yang pertama kita membahas tentang pernikahan. Pernikahan dalam bahasa ialah berkumpul atau bercampur. Menurut istilah syara ialah ijab dan kabul. Menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam, kata nikah menurut bahasa al-jama'u dan al-damu yang artinya kumpul. Makna nikah jawaz bisa diartikan dengan al-qadu tajwid yang artinya akad nikah yang bisa diartikan bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar atau dari kata kerja nakaha, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Maka makna nikah adalah akad atau ikatan. Karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab, pertanyaan penyerahan dari pihak perempuan, dan qabul, pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh. Dengan pengertian tadi, penulis menyimpulkan nikah adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan, perjanjian atau akad. Yang kedua, kita membahas tentang khitbah. Khitbah, kata peminangan, berasal dari kata pinang atau meminang. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arabnya disebut khitbah. Kata khitbah dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama apabila al-kitabah dan al-khotob. Al-khotob berarti pembicaraan. Apabila dikatakan takotoba, maksudnya dua orang yang sedang berbincang-bincang. Jika dikatakan khotobau fi amr, artinya ia memperbincangkan suatu persoalan pada seseorang. Maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya. Yang kedua, kita membahas rukun, syarat, dan tujuan nikah dan khitbah. Yang pertama, rukun, syarat, nikah dan khitbah. Nikah, rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan yang disebut ibadah. Tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun nikah, yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi, dan yang kelima sigab ijab kabul. Syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, syarat-syarat mempelai laki-laki, yaitu bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya tidak sedang ihram. Yang kedua, syarat-syarat dari mempelai perempuan atau calon istri. Yang pertama, tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa idah. Yang kedua, merdeka dan kemauan sendiri. Yang ketiga, jelas orangnya. Dan yang keempat, tidak sedang berihram. Yang ketiga, syarat-syarat wali. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, tidak dipaksa. Dan yang keempat, adil. Dan yang kelima, tidak sedang ihram. Yang keempat, syarat-syarat saksi. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, adil. Yang ketiga, tidak sedang ihram. Yang keempat,
memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. Yang kelima, syarat-syarat ijab kabul. Yang pertama ada ijab, pernyataan perkawinan dari pihak wali. Yang kedua ada kabul, pernyataan penerimaan dari calon suami. Yang ketiga memakai kata-kata nikah, tajwid, atau terjemahnya seperti kawin. Yang keempat, antara ijab dan kabul bersambung, tidak boleh terputus. Mungkin ada tambahan, saya lanjutkan dari tadi. Yang kelima, antara ijab dan kabul jelas maksudnya. Yang keenam, orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umroh. Yang ketujuh, majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita dan wakilnya, dan 2 orang saksi. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih. Untuk khitbah, syarat khitbah menurut Haji Muhammad Anwar itu ada 4 syarat. Yang pertama, kosong dari perkawinan atau idah laki-laki lain. Yang kedua adalah ditentukan wanitanya. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya. Yang keempat, beragama Islam atau kafir kitabi. Kafir kitabi yaitu kafir yang menganut agama terdahulu yang masih murni, yaitu agama Nasrani dan Yahudi, tapi yang masih murni. Yang kedua adalah tujuan nikah dan khitbah. Yang pertama adalah nikah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyana menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Yang kedua, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban. Yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta, kasih, dan sayang. Yang B, khitbah. Tujuan khitbah adalah untuk memastikan yang ingin dinikahinya tidak sedang dalam pinangan orang lain. D, hukum nikah dan khitbah. Yang pertama adalah nikah. Dalam Islam, hukum pernikahan itu dibagi menjadi 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang pertama adalah wajib. Pernikahan menjadi wajib jika seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan sudah tercukupi baik fisik maupun finansialnya, serta memiliki kemampuan untuk menikah. Selain itu, sulit baginya untuk menghindari zina, maka orang tersebut diwajibkan untuk menikah. Yang kedua adalah sunnah. Hukum menikah menjadi sunnah apabila orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan atau dapat menahan dirinya dari tidak jatuh kepada maksiat, sehingga orang dalam kondisi seperti ini boleh melakukan pernikahan dan boleh tidak.